Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Astri Diana Nurin Mutaali dari kelompok 7 ingin memperkenalkan nama teman-teman saya di kelompok, yaitu ada Siti Mega Susanti, Muhammad Irsyad Musyafa, Siti Fatimah, dan Yuni Siti Maulinda. Di sini kami membahas tentang menilai kualitas instrumen. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan pengertian dari kualitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari materi yang kami bawakan, yaitu instrumen merupakan salah satu kegiatan pengukuran. Nah, dalam bimbingan konseling, instrumen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan setelah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Dalam pelaksanaan instrumen merupakan hak yang penting dan harus dilaksanakan dengan berhati-hati dan juga harus sesuai dengan kaidahnya. Menilai atau melakukan instrumen merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dari konseling. Asesmen merupakan dia mempunyai multifungsi dalam proses konseling. Di antaranya dapat melaksanakan pendekatan yang sistematik untuk memperoleh dan mengorganisasikan informasi yang relevan tentang konseling. Dalam menilai kualitas instrumen terdapat beberapa bagian, yaitu kecenderungan arah jawaban, daya beda arah kecenderungan, validitas, dan rehabilitas. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kualitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kualitas. Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf derajat sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam bisnis, rekayasa, dan manufaktur dalam kaitan dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Jadi kualitas itu seperti kayak kita tuh menilai sesuatu hal yang menurut kita itu baik dan juga bermanfaat untuk apa yang kita gunakan ke depannya, seperti itu. Ya, setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NIM 19101232200017. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu B. Pengertian instrumen. Secara umum, instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial yang diamati. Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Jeli mengumpulkan dalam bidang penelitian. Instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian. Instrumen penelitian merupakan komponen kunci dalam penelitian karena instrumen berfungsi untuk mengungkapkan fakta menjadi data, sehingga suatu instrumen yang digunakan harus mempunyai kualitas yang memadai dalam arti valid dan reliable, agar data yang diperoleh melalui instrumen akan sesuai fakta atau keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Instrumentasi merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data atau informasi peserta didik dan lingkungannya. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat gambaran berbagai kondisi individu dan lingkungannya sebagai dasar pengembangan program layanan bimbingan dan konseling sesuai kebutuhan. Aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling merupakan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli, keterangan tentang lingkungan peserta didik dan lingkungan yang lebih luas. Pengumpulan data yang digunakan untuk memahami individu agar konselor mampu menerima keadaan peserta didik atau konseli, dapat memperlakukannya sebagaimana mestinya, dan terhindar dari gangguan komunikasi sehingga dapat menciptakan relasi yang lebih baik. Oke, selanjutnya yang C, mengenai kualitas instrumen yang baik. Kualitas instrumen yang baik menurut Ari Kunto dalam Wijayanto dan kawan-kawan 2016, yaitu harus memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Masih ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi kualitas instrumen, misalnya dengan menguji instrumen tersebut dengan analisis-analisis tertentu. Misalnya, validitas kurikuler, validitas bahasa, uji tingkat kesukaran, dan uji daya beda. Instrumen tes dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Benar tidaknya data tergantung pada tidaknya
baik tidaknya instrumen pengumpulan data atau pengukur objek dari suatu variabel penelitian. Suatu instrumen dapat dikatakan baik apabila memiliki kriteria alat ukur yang baik, yaitu memiliki validitas, reliabilitas, memiliki nilai objektivitas, memiliki nilai kepraktisan. Analisis kualitas instrumen bisa dilakukan dengan mencari validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Siti Maulinda dengan NIM 191123222002. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi yang selanjutnya untuk penilaian kualitas instrumen. Yang pertama ada kecenderungan arah jawaban. Zainal Arifin dalam Pratiwi 2017 menyatakan perhitungan tingkat kesukaran adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran soal. Uji tingkat kesukaran ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesukaran atau kesulitan dari suatu instrumen, mulai dari mudah, sedang, dan sulit. Suatu tes atau instrumen yang baik adalah lebih didominasi oleh soal yang memiliki kesukaran taraf sedang. Kemudian yang kedua, daya beda arah kecenderungan. Suharsini Arikunto mengemukakan daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan rendah. Suatu soal dikategorikan memiliki daya pembeda yang baik apabila soal tersebut dijawab benar hanya oleh sekelompok siswa. Besar angka yang menunjukkan daya pembeda soal disebut indeks diskriminasi. Semakin tinggi indeks daya pembeda soal, berarti semakin mampu soal tersebut membedakan antara peserta didik yang pandai dengan peserta didik yang kurang pandai. Yang selanjutnya ada validitas. Jadi validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas instrumen adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya. Supratana mengatakan validitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejauh mana tes telah mengukur apa yang seharusnya diukurnya. Jenis-jenis validitas. Yang pertama ada validitas logis. Validitas logis adalah validitas yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran dan sudah dirancang secara baik sesuai dengan teori dan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua ada validitas empiris, adalah validitas yang memiliki pengertian pengalaman. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Mega Susanti dengan NIM 1910-1232-225. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi validitas. Yang pertama ada faktor yang berasal dari dalam tes, yaitu arahan tes yang disusun dengan makna tidak jelas sehingga mengurangi validitas tes. Kata-kata yang digunakan dalam struktur instrumen evaluasi tidak terlalu sulit. Item tes dikonstruksi dengan jelas. Tingkat kesulitan item tidak tepat. Waktu yang dialokasikan tidak tepat, kemungkinan terlalu kurang atau terlalu longgar. Jumlah item terlalu sedikit sehingga tidak mewakili sampel. Jawaban masing-masing item bisa diprediksi. Yang kedua, faktor yang berasal dari administrasi dan skor tes, yaitu waktu pengerjaan tidak cukup sehingga siswa dalam memberikan jawaban dalam situasi tergesa-gesa. Adanya kecurangan dalam tes sehingga tidak membedakan antara siswa yang melakukan kecurangan dan tidak. Pemberian petunjuk dalam pengawas yang tidak dapat dilakukan pada semua siswa. Teknik pemberian skor yang tidak konsisten. Siswa tidak dapat mengikuti arahan yang diberikan dalam tes baku. Ada joki atau orang lain bukan siswa yang masuk dalam menjawab item tes yang diberikan. Yang ketiga, ada faktor yang berasal dari jawaban. Menurut Soekardi, dalam Yurizal 2015 seringkali terjadi bahwa interpretasi terhadap item-item tes evaluasi tidak valid karena dipengaruhi oleh jawaban siswa daripada interpretasi item-item pada tes evaluasi. Selanjutnya ada reliabilitas. A. Pengertian reliabilitas. Reliability berasal dari kata rely yang artinya percaya, dan
Reliable yang artinya dapat dipercaya. Keterpercayaan berhubungan dengan ketetapan dan konsistensi. Tes dikatakan dapat dipercaya apabila memberikan hasil pengukuran yang relatif tetap secara konsisten. Selanjutnya, yang B, jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama ada stability, yang kedua ada dependability, yang ketiga predictability. Yang pertama, stability adalah kriteria yang menunjukkan pada keajengan atau konsistensi hasil yang ditunjukkan alat ukur dalam mengukur gejala yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua, ada dependability, yaitu kriteria yang mendasarkan pada kemantapan alat ukur atau seberapa jauh alat ukur dapat diandalkan. Yang ketiga, ada predictability, karena perilaku merupakan proses yang berkaitan dan berkesinambungan, maka kriteria ini mengidealkan alat ukur yang dapat diramalkan hasilnya dan meramalkan hasil pada pengukuran gejala selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu reliabilitas di C. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi skor reliabilitas yaitu yang pertama, semakin banyak jumlah butir soal semakin ajek suatu tes. Yang kedua, semakin lama waktu tes semakin ajek. Yang ketiga, semakin sempit range kesukaran butir soal, maka itu semakin besar keajegan. Yang keempat, soal-soal yang saling berhubungan akan mengurangi keajegan. Terus yang kelima, semakin objektif pemberian skor, maka semakin besar keajegan. Yang keenam, ketidaktepatan pemberian skor. Yang ketujuh, menjawab besar soal dengan cara menebak. Yang kedelapan, semakin homogen materi semakin besar keajegan. Keajegan ini yaitu keteraturan sosial yang reguler atau rutin sebagai hasil dari interaksi sosial yang mengalami pelembagaan. Setelah itu kita next ke D, hubungan validitas dan reliabilitas. Hubungan ini itu keterkaitan antara validitas dan reliabilitas adalah menyangkut ketepatan tes dalam mengukur gejala yang diukur, sedangkan reliabilitas menuju pada konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu maupun antar bagian dari hasil tes tersebut, sehingga tes yang valid yang dapat mengukur apa yang seharusnya yang dapat diukur pasti akan menunjukkan hasil yang konsistensi atau reliable, tetapi hasil pengukuran yang konsistensi tidak dapat menunjukkan dukungannya terhadap validitas. Kesimpulan, secara umum instrumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun fenomena sosial yang diamati. Instrumen tes dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Benar tidaknya data tergantung pada baiknya tindaknya instrumen pengumpul data, yaitu pengukur objek dari suatu variabel penelitian. Dalam penilaian kualitas instrumen terdapat beberapa bagian, yaitu kecenderungan arah jawaban, daya beda arah, dan validitas dan reliabilitas. Terus terakhirnya, dari pembahasan materi ini merupakan sebuah pengetahuan bagi kita, yaitu dalam sebuah instrumen BK non-test terdapat penilaian kualitas untuk mengetahui seperti apakah kualitas instrumen itu. Dan pembuatan makalah ini diharapkan sebagai bahan pengetahuan dan sebagai referensi yang berguna. Sudah, setelah itu ada pertanyaan? Saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.